Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas sebuah bidang penting yang menjadi fondasi dari industri modern, yaitu rekayasa, instrumentasi, dan otomasi. Tanpa adanya teknologi ini, industri tidak akan bisa berjalan efisien, aman, dan menghasilkan produk dengan kualitas yang konsisten. Jadi materi ini akan membantu kita memahami mengapa instrumentasi dan otomasi menjadi sangat vital di era sekarang. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ilham Budiarjo, mahasiswa program studi rekayasa instrumentasi dan otomasi. NIM saya adalah 125490033. Materi ini saya susun sebagai pengantar agar kita semua bisa lebih memahami bagaimana teknologi ini bekerja dan berperan dalam kehidupan industri sehari-hari. Konsep dasar rekayasa instrumentasi dan otomasi. Instrumentasi adalah ilmu dan teknologi yang berhubungan dengan pengukuran dan kontrol. Misalnya, mengukur suhu, mengukur tekanan, aliran, atau ketinggian cairan dalam tangki. Sedangkan otomasi adalah bagaimana proses dalam otomatis dengan bantuan mesin, komputer, dan sistem cerdas. Bayangkan, sebuah pabrik makanan, kalau tanpa instrumentasi, operator harus mengukur suhu oven manual. Tanpa otomasi, operator harus terus-menerus mengaduk adonan. Itu melelahkan, rawan salah, dan tidak konsisten. Dengan instrumentasi, suhu bisa dipantau secara real time, dan dengan otomasi, oven bisa mengatur suhunya sendiri agar sesuai standar. Hasilnya lebih cepat, lebih aman, dan lebih seragam. Yang kedua adalah peran instrumentasi dan otomasi. Peran instrumentasi dan otomasi bisa diringkas dalam 3 poin: meningkatkan produktivitas, menjaga kualitas, dan meningkatkan keselamatan kerja. Produktivitas meningkat karena mesin bisa bekerja tanpa henti. Kualitas produk lebih seragam karena setiap variabel proses dijaga ketat. Dan keselamatan meningkat karena sensor bisa mendeteksi kondisi berbahaya lebih cepat daripada manusia. Selanjutnya adalah manfaat instrumentasi dan otomasi. Secara lebih rinci, manfaatnya adalah efisiensi tinggi, konsentrasi, kualitas, dan pengurangan risiko kecelakaan. Contohnya, downtime produksi, yaitu berhentinya mesin, bisa dikurangi sehingga perusahaan tidak rugi besar. Produk seperti minuman kemasan selalu memiliki rasa yang sama karena prosesnya diawasi otomatis. Dan tentu saja sensor keselamatan mampu mencegah kecelakaan yang bisa membahayakan pekerja. Yang berikutnya adalah komponen utama. Komponen utama untuk bisa bekerja, sistem instrumentasi punya 3 komponen utama. Pertama adalah sensor yang mengukur variabel proses seperti suhu, tekanan, dan aliran. Kedua ada transmitter yang mengubah sinyal sensor menjadi format yang dapat dikirimkan. Yang ketiga adalah controller yang berfungsi sebagai otak untuk memutuskan tindakan. Kalau dianalogikan dengan tubuh manusia, sensor adalah indera, transmitter adalah saraf, dan controller adalah otak. Setelah otak memberi perintah, tentu harus ada yang melaksanakannya. Disinilah akuator berperan. Akuator adalah penggerak, bisa berupa motor listrik, katup pneumatik, atau piston hidrolik. Misalnya kalau suhu boiler terlalu tinggi, sensor mendeteksi, controller memberi perintah. Lalu akuator membuka katup untuk mengurangi panas. Berikutnya adalah jenis sensor. Sensor di industri sangat beragam. Ada sensor suhu untuk menjaga temperatur, sensor tekanan untuk mencegah pipa pecah, dan sensor level untuk memastikan cairan dalam tangki tidak meluap atau kosong. Sensor-sensor ini adalah mata dan telinga sistem industri. Selanjutnya, transmitter dan pengondisian sinyal. Sensor menghasilkan sinyal lemah, jadi perlu transmitter untuk mengubah sinyal itu menjadi format standar, biasanya 4-20 mA atau sinyal digital. Selain itu ada pengkondisian sinyal yang bertugas memperkuat dan menyaring 0 sehingga data yang masuk ke controller tetap akurat. Setelah itu controller dalam otomasi. Controller utama ada 2 jenis, PLC atau Program Logic Controller, digunakan untuk sistem kecil sehingga menengah, misalnya mesin pengisi botol, sedangkan DCS atau
Distribution control system dipakai di pabrik besar seperti kilang minyak yang butuh koordinasi banyak unit proses sekaligus. PLC itu ibaratkan komputer kecil untuk satu mesin, sedangkan DCS adalah jaringan komputer besar untuk seluruh pabrik. Nah, selain PLC dan DCS, ada juga SCADA, singkatan dari Supervisor, Controller, dan Data Acquisition. SCADA memungkinkan operator mengawasi seluruh proses dari ruang kontrol. Dari layar komputer, kita bisa memantau suhu tekanan, bahkan memberi perintah jarak jauh. Jadi kontrol industri bisa dilakukan lebih cepat, aman, dan efisien. Nah, selanjutnya ada sistem komunikasi industri. Semua perangkat butuh komunikasi. Ada beberapa protokol komunikasi seperti Flatbus, Profibus, dan Ethernet. Flatbus hemat kabel, Profibus terkenal handal di banyak pabrik, dan Ethernet mendukung kecepatan tinggi serta integrasi dengan sistem IT. Tanpa komunikasi, sensor tidak bisa mengirim data ke kantor, ke controller, dan controller tidak bisa memberi perintah ke aktuator. Sistem kontrol proses. Dalam sistem kontrol ada dua jenis, open loop dan closed loop. Open loop tidak punya feedback, misalnya mesin cuci timer berhenti sesuai waktu, bukan karena cucian sudah bersih. Sedangkan closed loop punya feedback, contohnya AC otomatis. Kalau suhu sudah mencapai 24 derajat, AC akan berhenti. Sistem closed loop jauh lebih presisi dan hemat energi. Seperti itu. Selanjutnya ada diagram blok. Diagram blok ini menjelaskan alur dasar sistem instrumentasi, sensor mengukur, transmitter transmitter mengirim sinyal, kontrol mengambil keputusan, lalu aktuator mengeksekusi perintah. Siklus ini terjadi terus-menerus sehingga proses berjalan otomatis. Nah, selanjutnya ada tingkat otomasi proses. Otomasi memiliki dua level utama. Field level adalah lapangan, tempat sensor dan aktuator bekerja. Control level adalah ruangan kontrol, tempat operator dan komputer mengkoordinasikan seluruh sistem. Jadi, field level ibarat tangan dengan kaki, sementara control level adalah otaknya. Seperti itu. Selanjutnya adalah keuntungan otomasi. Yang pertama adalah efisiensi. Otomasi meningkatkan efisiensi operasional melalui pengurangan waktu proses. Yang kedua adalah konsisten. Proses otomatis memberikan konsistensi yang lebih baik dalam kualitas produk. Yang ketiga adalah pengurangan biaya. Implementasi otomasi mengarah pada pengurangan biaya operasional dan tenaga kerja. Setelah keuntungan otomasi, tentunya ada tantangan. Nah, tantangan otomasi yang pertama adalah investasi. Investasi awal biasanya tinggi, sehingga butuh perencanaan matang. Yang kedua adalah sumber daya manusianya. SDM juga harus dilatih agar mampu mengoperasikan sistem canggih ini. Dan yang ketiga adalah ketahanan sistem. Ketahanan sistem harus didesain tahan lama, karena kerusakan bisa merugikan industri dan skala besar. Nah, yang berikutnya aplikasi di industri. Otomasi sudah diterapkan di banyak sektor. Di industri kimia, otomasi menjaga reaktor tetap stabil dan aman. Di sektor migas, otomasi digunakan untuk memantau sumur minyak, tekanan, dan aliran gas. Di industri makanan dan minuman, otomasi menjaga kualitas rasa, kenyamanan produk, dan kebersihan proses. Jadi hampir semua bidang industri sangat bergantung pada teknologi ini. Nah, saat ini industri telah memasuki ke era industri 4.0 dan IoT. Mesin tidak hanya bisa bekerja secara otomatis, tapi juga saling berkomunikasi dan cerdas. Dengan IoT, mesin bisa terhubung ke internet dengan AI. Nah, tren masa depannya kecerdasan buatan.
kecerdasan buatan meningkatkan efisiensi dan otomasi dalam proses industri. Big Data. Big Data memungkinkan analisis besar untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Smart Factory atau pabrik cerdas. Pabrik cerdas mengintegrasikan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan fleksibilitas operasional. Nah, peluang karir di bidang instrumentasi dan otomasi sangat banyak, meliputi engineering instrumentasi, otomasi engineering, proses control engineering, maintenance dan rehabilitasi engineering, sistem integrator, bidang energi dan pembangkit, dan masih banyak lagi. Nah, sebagai penutup ada 3 kunci: efisiensi, kualitas, dan keselamatan. Rekayasa instrumentasi dan otomasi adalah fondasi industri modern. Manfaatnya jelas, tantangannya ada, tapi peluang karirnya sangat besar. Ahli instrumentasi dan otomasi sangat dibutuhkan di migas, kimia, makanan, farmasi, bahkan teknologi masa depan. Jadi, dengan menguasai bidang ini, kita tidak hanya menjadi pekerja, tapi juga penggerak revolusi industri berikutnya. Terima kasih atas perhatian dan semoga materi bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.